Dan sekarang gue lagi ada di Altar Studio yang ada di Conclave Arteri juga. Hari ini gue tuh bakal ngobrol ditemenin sama cowok-cowok ganteng dan pinter-pinter. Kenapa pinter-pinter? Soalnya mereka tuh anak-anak hukum. Anak-anak hukum cuy. Nah, topik kali ini tuh kita kayak bakal ngomongin tentang legalitas ya. Secara kan mereka anak hukum gitu loh. Jadi langsung aja kita sambut kali ya. Exact Legal. Wow. Dong. Ya rame. Ayo dong kenalin dulu diri masing-masing. Nama kalian siapa? Dari Mas yang sebelah sana, Mas Biru. Mas Biru. Perkenalkan nama saya Rian dari Exact Legal. Perkenalkan nama saya Ronald Aji Prakoso dari Exact Legal. Perkenalkan nama saya Ardi dari Exact Legal. Oh iya. Iya. Tadi Mas Rian, Ronald dan Mas Ardi gitu. Aku nggak pakai mas loh. Oh nggak mau pakai mas? Enggak, aku nggak dipakai mas, tadi Ronald doang. Masa? Iya. Astagfirullahaladzim, I'm so sorry. CEO loh mbak. Ayo ampun. Oh CEO-nya, ampun mas maaf. Ini CEO-nya. Oh gitu. Sore-sore ini kan kita udah sore nih. Kalian tuh habis ngapain aja sih hari ini tadi? Kita dari pagi kita sudah bekerja, terus meeting ya. Kenapa ketawa-tawa? Loh bener loh. Betul. Kita meeting, terus meeting online, terus ya meeting internal juga. Capek banget. Ya ini kayaknya hari ini mayoritasnya kita lebih banyak ketemu klien ya berarti ya. Gitu. Iya. Online. Tapi online. Pantesan aku sedia ini kopi dari Honey Beans langsung diseruput padahal kita belum take. Aku tadi tuh Kenapa udah ngantuk kayak banget gitu, Mbak ha? Syera. Iya benar-benar aku pengen minum ya, boleh ya? Jam ngantuk nih. Boleh dong. Aku Kan minum ya. katanya ini Iya. enak. Cobain dulu dong. Ini aku sama Mas Blue ini, Mas Rian. Wow, Mas Rian. Langganan ya. Langganan ya. Ini jam berapa kita biasanya kalau beli ini? Jam 4. Jam 4-an ya. Karena udah mulai drop kan. Udah drop shy itu ya. Nggak kaget sih itu kayak tiba-tiba lah udah segitu kita baru mau tag. Karena ini emang enak banget. Mantap. Kesukaannya Mas Ardi juga. Tapi katanya Mas Ardi ini. Oh iya, Pesannya teh. Karena dia Biasa. ya kan emang honey beans tapi pesannya teh gitu kan. Biasa orang tua. Oh, Orang tua. Iya, gangguan lambung betul. Ya ampun, sedih banget tapi sama gitu. Ya ampun. Ya udah. Oh, Oke. aku mau ngasih tahu kalau misalkan ini tuh kita episode perdana. Jadi tuh kalian Wow. tuh spesial banget. Wow. Parah. Gila. Jadi Semoga kita kayak perdana lancar ya. amin. Amin. Pakai jangan tegang. Nanti kalau tegang dikit minum. Oke. Biar relax dikit gitu. Minumnya apa? Honey Beans. Bener dong. Aduh ya ampun, ngakak. Yaudah, aku pengen tahu dong ya tentang Exact Legal nih kan. Oke. Kalian biar cepet aja kan, takutnya capek. Habis ini mau ada meeting lagi kah atau? Enggak sih, abis ini aku mau nongkrong di Honey Beans. Oh gitu. Iya dong. 24 hours kah Honey Beans nih? Oh enggak kan, enggak ya. Enggak 24 hours. Oh enggak tahu ya. Enggak ya. Ini nggak 24 hours. Iya, Iya. biasanya 24 hours. Cuman kece banget buat kerja ya di sana ya. Asli. Iya sih, aku sering lihat kalian beli. Iya, Kasian betul. masa naik turun mulu biasa ya. Dikasih Enak tips nggak gitu. tuh? Dikasih tips nggak tuh? Kasih tips nggak tuh? Enak sih Kasih dong, soalnya. Mas Ardi. Pokoknya. Aman di lambung juga kayaknya. Aman ya. di lambung. Iya. Aku pengen tahu dong. Exact Legal itu apa sih? Exact Legal itu perusahaan, Mbak. Iya, saya tahu. Oh, tahu ya. Oke, Exact Makanya Legal. pengen tahu aja gitu. Ceritain lah tentang Exact Legal sedikit deh. Mas, Perusahaan apa sih? Perusahaan apa sih, Mas Blue? Exact Legal ini sebenarnya dia legal consultant juga. Oke. Kita nggak semi law firm. Ya, semi law firm. Semi law Ya. Oh, law Semi law firm. firm. Iya, betul. Semi law firm. Cuma kita lebih ke millennials ya. Karena lihat kan, Iya. lawyer ini Masih muda-muda gini, muda. iya. Oh, masih muda banget. Nggak Satu perlu ya, begini lagi kan, kan? nggak perlu begini kan. Nah, Oh, Mas mau nunjukin apa? Nggak tahu. Emang ini ada yang kayak gini ya? Aduh, maaf bos. Apa sih bedanya apa sih? Apa? Bedanya apa? Apa kita sama law firm? Oh iya beda dong. Kalau maaf ya, kalau kita tuh belum ada sih yang aku lihat. Oh, Kalau- gitu? Iya belum ada. Spesial banget kali ya. Iya, kita positioningnya tepat soalnya. Oh gitu. Belum ada perusahaan yang di bidang hukum yang bisa mempublish yang namanya rate harga. Rate harga. Iya, kita harganya pasti gitu. Oh gitu. Iya, jadi orang kan biasanya kalau Mbak Syara di somasi gitu ya. Atau iya misalnya Oh, nih. iya. Terus
terus habis itu pengen pakai jasa hukum, aduh mahal gitu ya. Kalau di kita udah ada harganya sendiri. Gitu. Iya Jadi dong. nggak perlu takut lah ya, Nggak tinggal perlu, lihat udah kantong gitu loh. Oh cukup cukup. gitu. Oke. Bener gak sih Mas Ardi? Bisa jadi. Mas yang ini kayaknya loadingnya lama ya Iya. Padahal ini otaknya Isaac Legal loh. Oh iya. Iya, ini yang iya. Tuanya ya. The man behind the Benar. dress. Iya, Mantap. betul. Aku Iya nggak, pengen Mas tahu Ardi? dong kalian nih awal mula Exact Legal tuh gimana sih? Kok bisa tiba-tiba bikin Exact Legal? Kalian bertiga doang apa? Kita sebenarnya berempat nih Mbak. Ada partner kita satu lagi nih. Nah, Mana masnya? Namanya siapa? namanya Mas Febri. Mas Febri. Nah, pada awalnya tuh tahun 2016 kita tuh masih ada sebagian yang kuliah lah ya, masih kuliah. Oke. Kemudian kita mulai nyari klien untuk pendirian PT, Mbak. Oh. Gitu. Nah, Awalnya dari tugas kampus ini. Oh enggak, Oh. kita memang tahu source-nya. Oh gitu. Udah sedikit paham lah. Akhirnya kita beraniin buat dari kita pribadi nih nyari klien gitu buat pendirian PT. Setelah itu di tahun 2019 November kita akhirnya gabung bikin PT sendiri. Oh gitu. Terus Berarti tuh maksudnya baru mulai beroperasional lancarnya tuh 2019. Betul. 2019 November itu. Iya. Tapi dari 2016 udah ketemu orang gitu. Udah bekerja. Bekerja layanannya Isaac Legal Oh gitu. Ih berarti maksudnya kliennya udah banyak dong. Wah, Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah banyak. Banyak ya. Menurut kita sih Kemarin banyak. aku kepo dong, pengen tahu nih tentang Exact Legal apa. Jadinya aku kemarin ngecek di websitenya. Websitenya apa coba? Coba kalau kemarin ngecek website-nya Cuma nyari di Google Exact Legal, ngeliat paling atas tuh ada, langsung klik. Oh, gitu. Pokoknya .id kan ya. Iya benar. Benar Isaac kan? Legal dot apa? Mr. Bro? .id. .id. Exactlegal.id. Nanti kalian yang pengen Iya. tahu di Boleh. buka aja ya gitu. Yap. Kenal lah itu di Google. Nah itu kan aku lihat di situ kayak layanannya tuh ada banyak banget kan ya kayak gitu. Coba dong tolong sebutin gitu biar orang tuh ya tahu juga apa aja sih layanan yang kalian berikan gitu. Apa bisa nanganin apa aja? Apa aja Mas Ardi? Coba. Dari tadi di mulu nih Mas, dia malu. malu-malu. Iya. Iya. apa? Oke, kalau untuk layanan tuh kita ada kami itu ada pendirian PT. Udah pasti itu tadi mungkin disebut di sini di Mas Blue ya. Mas. Iya kan? Kita ada pendirian PT, kemudian dan badan usaha lainnya gitu kurang lebih. Dan ada perjanjian. Nah, yang mana kita memang dua bidang ini yang menjadi core kita di samping yang lainnya gitu. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut bisa ke mana? Exactlegal.id. Iya. Oh gitu. Iya, Iya sih lengkap sih. Emang Aduh, aku banyak telat banget pas lagi. di scroll juga. Iya. Pas ngeliat kayak gitu. Oh, terus kalau misalkan dari tujuan dari Exact Legal itu tuh apa? Misalkan kayak visi misi kalian kah atau apa gitu? Visi dan misi kita itu sebenarnya membantu millennials untuk membuka perseroan terbatas Betul. ya atau menjadi entrepreneur. Nah dari segi itu juga kita menyesuaikan rate-nya Iya. gitu. Tadi sih dibilang kan katanya rate-nya affordable ya. Iya, betul. Itu udah ada di website belum harganya? Udah dong. Cantik. Mending langsung ngeliat aja ya di website. Betul dong, langsung lihat aja. Lengkap banget. Siapa yang bikin Lengkap. website-nya coba? Yang bikin websitenya Ada deh pokoknya kayak gitu. ada deh. Kalian tuh berarti kan maksudnya kerjanya kan ada banyak banget tuh di aku lihat kayak gitu. Itu tuh biasanya pembagian kerja itu gimana sih kalau cuma dengan 4 orang apa berapa sih maksudnya kalian tuh? Oke, kita berempat itu untuk intinya untuk pendirinya. Para pendirinya itu 4 orang. Terus kemudian untuk operation kerjanya kita juga punya orang lapangan. Jadi lebih dari 4 orang. Berapa orang ya ini yang paling paham SDM Mas? Ya mungkin Kurang lebih 11 ya? Kurang lebih. Nyampe lah ya, kurang lebih. Gitu. Betul. Itu berarti ke handle tuh semua sebanyak itu tuh yang dari website tuh. Alhamdulillah sampai saat ini masih ke handle. Oh gitu. Aku pengen tahu dong persyaratan legal yang dibutuhin nih untuk membangun usaha itu apa aja sih? Misalnya nih kan aku pengen bikin usaha, dateng nih kan ke Exact Legal gitu. Kalian bisa nawarin aku tuh apa? Apa nih misalnya? Ya aku misalnya mau bikin apa ya? PT. Yang enak tuh apa ya? Aku juga nggak ngerti kan ceritanya baru mau bikin usaha. Oke. PT kali ya? PT kali Baiknya ya. PT sih ya? bikin PT ya. Bikin PT. Oke kita bikin PT. Halo Exact Legal bikin PT. Oke. Bantuin dong. Kalau untuk pribadinya cuma cukup
Oh gitu. Gitu. Cuma tetap ada aspeknya yaitu domisili. Domisili. Harus punya domisili. Aku punya rumah bisa. Oh jangan kalau di rumah. Ya nggak bisa Oh lah. itu. Soalnya Nggak ada bisa. zonasi. Nah zonasi Betul. ini dimana untuk DKI nih ya, udah agak ketat nih. Jadi kita sih saranin nih kalau untuk misalkan untuk baru nih nggak ada, bisa ke virtual office atau service office. Betul. Oh private office gitu ya, kayak service Ya sini private gitu. office bener. Ih pas banget, di Conclave gak ada tahu kayak gitu, virtual office. Apalagi virtual office di kita itu enak banget. Virtual office di kita itu enak banget karena kita ada paket-paketnya. Oh. Virtual office kita tuh nggak cuma domisili soalnya. Oh gitu. Kita ada paket yang dengan meeting room, ada yang bisa pakai co-working juga. Oh ya bagus dong. Iya, jadi nggak domisili doang, enak. Tapi package itu apa aja ya kalau boleh tahu? Untuk virtual office nih misalkan di Conclave itu ada apa aja sih? Kalau kepo, mending lihat aja nanti langsung di Conclave ya. Langsung hubungin salesnya. Oh iya. Langsung hubungin salesnya Oke, dong. oke, Langsung lihat aja juga website kita. Oke. Iya, Nggak iya. boleh dikeluarin di sini. Oh, oke. Pokoknya kayak gitu. Tapi Oke. kita punya paket banyak banget. Oke. Tapi emang itu butuh ya paket yang apa virtual office plus co-working space dan apa namanya dapat ruang meeting itu penting. Oh kalau gitu aku pengen nanya nih, misalnya nih kan kalian punya usaha atau apa gitu, kalian tuh secara personal ya satu-satu lebih milih VO atau private office, virtual office atau private office? Dari Mr. mungkin kayak Mister dulu. Oke. Mr. Kalau saya pribadi sih untuk awal lebih baik VO dulu. Oh gitu. VO dulu. Betul. Kenapa? Karena mungkin pendirinya itu belum banyak atau karyawannya itu belum banyak. Jadi kita enakan VO aja tapi kerja di rumah atau di workshop. Gitu. Kalau menurut pribadi sih kayak gitu. Oke. Oh Mas Batik? Oh, Mas Dulu Batik. Batik Oh, Mas bukan Batik. Intan. Mas siapa coba? Mas Rona. Oh Mas Ronald. Oke. Kalau aku sebenarnya aku pengen banget private office. Oh gitu. Sebenarnya aku pengen banget private office karena apa? Karena kalau aku gini, aku pengen private office tapi private office yang bisa ngikutin masanya kita, gayanya kita, anak muda gitu loh. Terus apa namanya nyantai dan lingkungan kantornya ya milenial. dan Cocok lain-lain. banget sama tempat aku kerja di Conclave Arteri. Kayak gitu tahu Conclave Oh, emang Arteri. iya? Lihat dong hostnya aja kayak aku. Oh, iya. Milenial banget gak? Iya, wah luar biasa. Oh, maksudnya kayak gini ya? Hostnya kayak gitu. Biasanya kalau di kantor-kantor nih, private office kayak gimana sih? Private office kan pakai jas gitu ya, terus Iya, enggak dong. depannya. Kita kan juga sama mirip-mirip sama Exact Legal. Kita juga mengejar milenial dan Nice. orang-orang kreatif. Oke, bentuknya kayak gue kan. Iya. Kayak Karena gitu. kerja yang baik itu dengan harus didasari dengan kerja yang nyaman ya. Betul, Bener nggak? yang Iya dong. santai, yang asik. Santai, biar bisa berpikir ya nggak? Betul. Wah, itu. Kalau Mas ini mendingan apa? Kan ini udah beda nih. Kalau menurut Mas sendiri apa? Private office apa? Virtual office. Tergantung. Kalau untuk pengusaha baru aku pasti suggest ke virtual office dulu. Oh gitu. Nah, nanti kalau emang misalkan modalnya nih udah mulai kekumpul atau ada investor, injek dan sebagainya macamnya, bisa tuh ntar hijrah ke service office. Hijrah. hijrah. ke private office. Iya ya. Sumpah ya guys, ini mereka mengayomi banget. Lo ngerasa nggak sih kita cuma tanya-tanya aja, tapi mereka literally mengayomi. Emang konsultan, bener Iya banget, dong, bener-bener iya dong. konsultan kayak gitu. Oke. Kalau Iya, misalkan masuk. ada misalnya nih ada bidang-bidang tertentu nggak sih yang cocok buat virtual office kah atau private office gitu? Misalnya Oke. kan kalau aku misalnya punya usaha fashion, cocoknya di mana? Virtual office kah atau private office kah? Itu ngaruh nggak sih? Ada nggak contoh-contoh atau terserah sih mereka? Aku jawab fashionnya dulu kali ya. Oke, boleh. Aku jawab fashionnya dulu ya. Boleh. Kalau fashion kan lebih ke fashion berarti baju ya biasanya ya, pokoknya terus ya aksesoris dan lain-lain itu perdagangan ya. Kalau perdagangan aku sih lebih kalau menurut aku ya itu lebih cocoknya ke virtual office. Oh gitu. Iya, Jadi gudangnya di mana tapi betul. Cuman kan alamatnya di misalnya karena kan yang tadi mungkin gudangnya di rumah. Ya kan gudangnya di rumah. Terus yang tadi aku nyambung juga dari Mas Ardi sama Mas Rian, belum ada modal ya, maksudnya masih tipis ya, gudangnya di rumah tapi butuh legalitas yang memastikan domisili ini masuk zonasi. Ya aku ngambilnya VO. kalau misalkan ceritanya aku kayak kalian nih legal juga, mending virtual office apa private office?
Private office dong. Oh, private ya? Iya dong. Kenapa tuh? Kenapa Mas Ardi? Kenapa kalau legal harus private office Mas Ardi? Ya karena at the end kalau untuk legal ya karena at the end kalau untuk legal ya itu pasti butuh tatap langsung sih. Oh gitu. Betul, butuh tatap langsung ke apa namanya konsumennya, jadi ya memang dibutuhkan lah untuk private office. Oh gitu. Aku pengen tahu deh, kan kalian maksudnya kan kalian udah bersama nih 4 tahun ya, berarti dari 2016 gitu. Ceritain dong masing-masing nih dari kalian gitu. Ada nggak kejadian-kejadian seru gitu, kayak seru entah gimana, mungkin emak rempong kah, atau kalian pernah ada salah naruh dokumen terus salah-salahan kah, atau gimana gitu? Masing-masing dong ceritain gitu pengalaman seru, kan pengen tahu gimana sih rasanya jadi orang legal gitu. Dari mana nih? Dari ceritanya? mana? Dari Mr. Blue. Kalian atau- gambreng deh atau enggak? Terserah lah. Mr. Blue dulu kali ya. Yaudah, Oke. Mr. Blue mulu. Mr. Blue dulu. Mr. Blue ya. Mr. Blue dulu. Mencolok sih warnanya. Kita paling casual. Oh gitu. Asik. Kan millennials. Iya, benar, Iya, benar dong. sekali. Benar. Padahal paling tua di sini. Iya, paling tua ini. Kalau paling seru, menurut pendapat saya, pendapat Mr. Blue paling seru. Ibu-ibu rempong sih ada sih. Oh ada, banyak. Yang paling menarik tuh satu ada. Ada. Itu kita sampai disemprot. Oh ya. Pakai apa? Padahal semprot nggak marahin. Oh, oke. Padahal sebenarnya kita sesuai timeline, cuman karena mereka ada request perubahan di last minute, ya kan? Jadinya kena semprot kita. Oh gitu. Jadi ibu-ibu bukan hanya raja jalanan ya. Oh iya. Raja bukan semuanya raja kayaknya. semuanya ternyata. Raja semuanya. Calon ibu-ibu juga nih kayaknya. Oh iya. Di suatu saat pasti. Amin. Amin. Betul. Kalau dari Mas Ronald atau Mas Ardi? Kalau aku Ada nggak? Atau Ibu-ibu sampai bikin rempong. baku hantam gitu? Aku mantap enggak sih. Kalau aku lebih ke ini aja, yang lucu-lucunya aja sama anak-anak di kantor. Oh, Banyak kenapa? Pernah tuduh-tuduhan? tuduh-tuduhan enggak, paling ketika ketemu ibu-ibu rempong ini. Oh kenapa emang? Lu aja. Ayo sana. Ya didorong-dorong Biasanya gitu. yang jadi tumbal ketemu ibu-ibu siapa? Ya aku. Aku. Aduh, kenapa paling bisa ngurusin Enggak, ibu-ibu? kebetulan aku yang waktu itu PIC-nya. Oh, gitu. Ibu-ibu rempong, cuma dibantu sama Mas Ardi dan Mr. Blue juga. Wah, makasih banget ya. Berkat Mas Ardi dan Mr. Blue. Enggak bercanda, udah. Pengen tahu deh, kalau misalkan di antara kalian tuh siapa sih yang paling workaholic? Workaholic. Iya, Workaholic. kerjanya kerja mulu. Alfi, Ardi. Iya, Aurdi. Aurdi. Semuanya. Iya, ini Masa Paling benar. dedikasi sih dia. Dedikasi, betul. sangat mendalami banget ya kayak Betul. gitu. Kalau gitu ada nggak saran buat orang-orang yang pengen merintis usaha dari kecil gitu dan pengen melangkah ke pembuatan perusahaan secara hukum? Mungkin dari Mas Ardi. Iya. Saran nih, aku kan kalian konsultan, gimana saran buat aku kan baru melangkah, aku nggak ngerti apa-apa nih, aku buta tentang legal ceritanya. Saran ya. Iya saran. Saran. Gimana Mas Rian saran? Ya kok lempar-lemparan nih kayak bola. Yang workaholic yang mana nih sebenarnya? Mas Ini Rian. ya. Oh. Ayo, Mungkin Mas. workaholic di otak kali, tapi Iya. kok pas udah mau diomongin suka. Suka Oh sulit. iya, benar-benar. Iya, suliban. Ayo coba gimana? Untuk saran ya, kalau untuk saran sih untuk pengusaha baru gitu ya udah harus comply dengan aturan. Comply Comply. dengan aturan. Nah, Oh, salah ikutin satunya aturan. dengan misalkan untuk membuat badan usaha. Oh. Jadi agar bisnis yang dijalanin itu tuh sesuai dengan aturan. Gitu sih. Jadi jangan takut misalkan untuk ngebuat badan usaha atau perizinan karena sulit, karena apa itu nggak usah. Kalau sama Exact Legal nggak bikin sulit kan? Insya Allah. Mudah-mudahan enggak. Enggak. Kalau ada Lancar. kalau saran-saran dari kalian mungkin Dari apa? dari Mr. Blue atau Dari Mr. Mr. Blue, oke. Jam? Kalau aku ya itu sih, aku sepakat dengan Mas Ardi, memang untuk pengusaha-pengusaha muda, pengusaha yang baru mulai, lebih diutamakan di legalitasnya dulu. Karena ketika sudah operation bisnisnya, biasanya bisnis sudah operation, itu suka lupa dengan legalitasnya. Oh gitu, Betul. banyak yang kayak gitu ya? Banyak. kasus. Banyak. Ternyata di kedepannya dia gelap akan peraturan tentang usaha yang ada di Indonesia. Akhirnya banyak isu di Oh depannya, gitu. Izin yang nggak ada, Izin yang nggak perjanjian ada. yang berantakan. Oh
gitu. Susah buat perjanjian sama bisnis to bisnis lagi susah. Oh, tapi Nggak pernah tuh percaya. ngurusin kayak orang yang kayak udah di tengah-tengah udah punya gini-gini, taunya mereka pengen pindah, terus barang-barangnya dokumen-dokumennya pada nggak ada gitu. Oh, ada. banyak. Oh banyak. Pusing ya, pusing Sejauh ya. ini banyak. Nah, Pusing. makanya kita juga edukasi juga sih ke situ. Yap. Oh gitu. Ini aja aku merasa teredukasi, jadi pengen bikin usaha beneran biar saya. Nanti sama kalian yang saya legal. Coba penutupan gitu loh. Penutupan, Saran terbaik dong. Sebenarnya gini, pada dasarnya tuh bikin usaha gampang, tapi namanya usaha nggak bisa digampangin kan. Kalau nggak ada duitnya. Bukan. Oh, Harus bukan. tekuni. Gitu. Oh gitu. Jadi sarannya sih sebenarnya balik lagi sama kayak omongan Ardi dan Ronald, yang penting legalitas dulu gitu, karena biasanya ketika mau mulai berusaha gitu, dia misalnya mikirin nih, oh buat tender nih, tender kan butuh legalitas dong dengan izin yang sesuai gitu. Nah sebaiknya sih bikin legalitas dulu gitu. Oh gitu. Karena jadi persyaratan juga kalau untuk tender gitu. Kalau tender biasanya kan, iya. Kalau tender kan apa namanya, itu biasanya tender dibukanya sama pemerintah ya. Kita kan mau membangun Indonesia lebih baik. Oh gitu. Bener dong. Mantap. Makanya kita harus ikut, kita kejar nih tender biar kita bisa bekerja untuk negeri kita ini. Ya, gitu kan. Widih. Wow, tepuk dong. Mantap Makasih. banget. Sesuai undang-undang dasar. Ya, 4.0. Beda emang orang atau anak-anak aku 4.0. beda. Kalau gitu berarti aku recap aja ya. Kalau misalkan aku pengen bikin usaha, aku bisa datang ke Exact Legal, dibantuin buat ngurusin PT-nya atau segala macem, dibantuin juga buat ngurusin domisili gitu-gitu kan? Betul, aku ya itu tadi Termasuk bisa dibantuin itu juga. Banyak banget berarti ya bisa dibantuinnya. Terus kalau misalkan aku tiba-tiba pusing pengen apa gitu, aku bisa langsung konsultasi gitu kan. Tinggal telepon 24 hour apa enggak nih? Musiknya apa dulu tadi? Misalnya ternyata dokumen tahap apa lagi kan belum tahu Mas iya, Ardi iya. kan masih Galau, ini oke, dulu. iya. Musiknya galau. Bukan. Iya. Kalau galau juga Mas Ardi siap kok. Oh, enggak. Oh gitu. Iya. 24 hour juga. 24 hours kan? Kayak Gojek, Iya dong. saya lihat-lihat ya. Sebut ini kayak ini. Oke. Ya udah. Kalau gitu makasih banyak nih ya udah datang di podcast perdana ini di Sharing at Conclave di Alta Studio kita di Conclave Arteri. Terima kasih banyak Oke. Mas Exact Legal, Mas Exact Legal. Terima kasih banyak Exact Legal, Mas Ardi, Mas Ronald dan Thank Mas you, thank you, thank you, thank Rian. you. Dan buat kalian jangan lupa ya di like, komen biar banyak kan insight kita. Dan subscribe juga channel-channel kita. Terus jangan lupa share ke teman-teman juga yang lain yang pengen tahu nih gimana caranya membuat PT atau segala macam legal juga. Pokoknya di-share buat orang-orang yang pengen merintis usaha. Jangan lupa juga dengerin di Spotify kita juga ya podcast ini. Dan jangan lupa tunggu di episode berikutnya, kita bakal bawain temen ngobrol yang seru-seru. Ini aja udah seru, nanti kita bawain lagi yang lain yang lebih seru. Say bye dong, say bye dong, say bye